Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, Ibu akan menyampaikan K4 atau kuliah keempat ya. Judulnya adalah evaluasi diri. Nah, mari kita sama-sama simak apa yang menjadi learning objektif pada pembelajaran evaluasi diri. Yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian mengetahui manfaat evaluasi diri. Kemudian yang kedua, kalian mengetahui cara melakukan evaluasi diri. Kemudian yang ketiga, kalian mampu melakukan refleksi diri. Ini adalah hal yang menjadi target, jadi pastikan setelah melihat PowerPoint dan tayangan saya, semuanya bisa menguasai hal ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mengapa perlu evaluasi diri? Nah, coba kalian renungkan masing-masing. Kenapa ya orang harus melakukan evaluasi diri? Sekarang Ibu kasih waktu 1 menit ya. Coba tuliskan sebanyak-banyaknya. 1. Kelebihanmu itu apa aja? Yang kedua, kelemahanmu itu apa aja? Ya, kalaupun nggak dituliskan, direnungkan ya. Sebetulnya pengalaman Ibu bertahun-tahun mengajar mahasiswa baru, Ibu sudah bisa menebak sih yang kalian tulis itu apa. Macam-macam ya, tergantung pada karakter kalian masing-masing. Jadi, yang pertama pasti ada juga yang menuliskan bahwa saya punya kelebihan, senang berkenalan dengan orang baru, Bu. Itu kelebihan atau bukan? Kelebihan, karena nggak semua orang ya mau dan suka melakukan hal tersebut gitu. Jadi biasanya cenderung pasif, biarinlah kalau ada yang mau berkenalan ya boleh, tapi kalau nggak ada yang mengajak bicara duluan saya nggak mau gitu. Jadi dia boleh menuliskan bahwa kelebihan saya adalah saya senang berkenalan dengan orang yang baru. Kemudian apalagi kelebihan kalian? Oh, saya orangnya disiplin, Bu. Banyak mahasiswa yang mengaku disiplin, terbawa dari situasi belajar saat SMA. Mungkin yang di SMA-nya ikut boarding school biasanya ada ya sedikit lebih untuk proses pendisiplinan ya, mau nggak mau karena sudah terbiasa segala sesuatu teratur ya. Bukti saya disiplin, setiap hari saya selalu bangun pukul 4, tidak pernah lebih dari pukul 4, saya selalu bangun pukul 4. Setelah itu saya akan melaksanakan beberapa ritual berdoa, beribadah, kemudian sampai sholat subuh dan lain sebagainya. Jadi dia bisa menceritakan kelebihan dirinya sambil memberikan contoh yang konkret ya. Kelebihan saya yang lain adalah saya senang bekerja sesuai target. Ketika mendapatkan tugas, maka saya selalu menyelesaikan tugas tersebut sampai terpenuhi, sampai selesai. Jadi tidak mepet-mepet dengan deadline. Jadi setiap orang bisa ya menceritakan kelebihan diri sendiri. Kemudian kalau jawaban apa kelemahanmu? Nah, itu jawabannya biasanya lebih ke, kalau bahasa kalian tuh sering ya saya menemukan, karena biasanya kuliah live dan saya meminta mereka untuk menuliskan betul, maka saya membaca sering menemukan kata mager. Kalian suka mager ya? Mager itu males gerak ya. Katanya kalau sudah PW, posisi enak, nah kalian tiduran, memegang HP, mendengarkan materi, ataupun sekedar main game, atau lihat media sosial, kemudian kondisinya jadi mager. Nah ini kebanyakan generasi milenial seperti itu ya, karena kemudian yang didapat dari gadget malah jadi sering mager. Saya juga punya kelemahan, Bu. Misalkan kelemahan saya adalah saya kesulitan berkomunikasi secara rileks dengan orang yang lebih tua. Itu kelemahan-kelemahan yang sering sekali Ibu baca dan temukan di kalangan mahasiswa baru. Jadi banyak sekali yang merasa tidak bisa melakukan komunikasi dengan efektif kalau bertemu dengan orang yang lebih tua atau orang yang dinilai sebagai orang yang memiliki power lebih.
bicara dengan dosennya, tidak berani atau belum berani. Ketemu dosen PA, ragu-ragu harus ditemani oleh teman kamu misalkan gitu ya. Itu dari tahun ke tahun selalu ditemukan seperti itu ya. Di ruang dosen ada mahasiswa mau bertemu dengan dosen. Di pintu itu dorong-dorongan, kamu dulu yang masuk, kamu dulu. Nah, itu juga salah satu kelemahan yang diakui oleh masing-masing. Nah, kembali ke pertanyaan awal, mengapa perlu evaluasi diri? Perlu karena kita pada satu step tertentu, misalkan step kalian ya, sekarang sudah masuk statusnya menjadi mahasiswa. Dengan melakukan evaluasi diri, maka kita jadi bisa tahu mana hal-hal yang harus kita delete atau kita hilangkan karena tidak sesuai lagi dengan status sebagai mahasiswa baru. Mana pula hal-hal yang bisa kita pertahankan, kemudian kita tambahkan kemampuan kita tersebut agar bisa menjadi sumber daya yang mendorong kita untuk sukses. Jadi evaluasi diri itu perlu dan harus. Apabila cukup waktunya malah secara periodik kita lakukan ya. Mulai kapan? Ya mulai sekarang. Ya, kalau kalian mulai sekarang karena sudah beda status sebagai mahasiswa, tentu saja kalian mau tidak mau harus segera start untuk melakukan evaluasi diri. Nah, kira-kira sikap apa yang menurut kalian harus di-delete? Apakah selama ini sikap tersebut juga menjadi keluhan di kalangan keluarga misalkan ya? Sudah jadi mahasiswa loh, nggak boleh manja lagi. Nah, sudah jadi mahasiswa loh, tidak boleh emosional lagi, sering ngambek, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara saya bisa mengenali diri sendiri ya? Cara mengenali diri sendiri. Cara yang paling simpel itu sebetulnya kita bisa meminta feedback dari orang lain di sekitar kita. Terutama adalah keluarga. Kalau kalian punya keluarga di rumah, ayah, ibu, kakak, adik, atau ada orang lain, saudara yang tinggal di rumah, atau ada asisten rumah tangga, kalau kalian secara dewasa memang menghendaki untuk melakukan evaluasi diri, maka jangan ragu-ragu untuk bertanya. Mama, aku ini orangnya gimana sih? Kalau Mama memandang sebagai seorang ibu, saya ini seorang anak yang sudah berusia 18, kira-kira punya sifat seperti apa ya? Atau bisa yang lebih spesifik. Mah, kalau misalkan aku punya masalah di rumah, kira-kira dinilai sudah cukup efektif menyelesaikan sendiri atau belum ya? Misalkan gitu. Itu adalah cara yang paling mudah ya. Karena orang-orang di lingkungan sekitar kita itu adalah orang yang paling mengerti keseharian kita, sehingga ketika mereka memberikan feedback atau penilaian, itu harus kalian renungkan baik-baik. Jangan langsung otomatis menolak ya, karena kebiasaan orang kalau dikritik malah menolak duluan ya. Padahal kita seharusnya kalau mendapatkan masukan, evaluasi dari orang luar, kita harus terima, kita dengarkan dulu, kita renungkan paling nggak sehari semalam ya. Baru kemudian kita boleh memberikan hak jawab keesokan harinya. Misalkan mamamu tadi menyampaikan bahwa kamu nih masih terlalu manja, dikit-dikit tanya sama mama, dikit-dikit tanya sama mama, masa masalah konflik sama temen aja curhat, gimana cara menyelesaikannya mas, saya nggak ngerti, masa kayak gitu curhat padahal kamu sudah 18 tahun misalkan gitu. Kamu jangan kemudian menolak, tapi renungkan dulu kemudian apakah benar selama ini seperti itu. Nah, berarti setelah merenung sehari semalam boleh memberikan jawaban. Sebetulnya begini loh, bla bla bla, silahkan kalian jelaskan ya. Jadi cara yang paling efektif adalah meminta feedback dari lingkungan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melakukan refleksi diri. Nah, kalau refleksi diri ini dilakukan oleh kalian sendiri. Jadi ketika kalian mungkin menghadapi suatu permasalahan, kemudian kalian sendiri belum terlalu kenal dengan karakter masing-masing ya, karena kadang-kadang kita juga bingung ya, bingung ini sebenarnya saya tuh gimana sih orangnya, kenapa saya selalu begini, saya begitu. Tapi
karena direfleksi diri harus menilai diri sendiri, maka ketika menghadapi suatu situasi yang tidak menyenangkan, kalian harus berusaha untuk mencerna. Paling tidak berpikir ya, gimana caranya supaya situasi itu tidak berulang terjadi pada saya. Perasaan nggak enaknya ini bisa hilang. Perasaan nggak nyamannya ini bisa saya terima dan menjadi bahan renungan agar supaya tidak saya rasakan di kemudian hari. Seperti itu ya. Kita akan sama-sama lihat sebetulnya refleksi diri itu prosesnya gimana. Ya, yang pertama adalah kalian harus bertanya pada diri sendiri, what happened? Apa yang sebetulnya terjadi? Contoh, apa hal baru yang kalian temukan ya dalam minggu ini? Misalkan kalian pertama kali melaksanakan diskusi kelompok, disuruh jadi notulen. Ya, disuruh jadi notulen. What happened? Nah, pada saat itu saya bersedia menjadi notulen, tapi pada saat teman-teman berdiskusi, saya kemudian berusaha untuk membuat notulensi. Di situ terjadi ketimpangan ya. Mereka berdiskusi dengan cara yang sangat cepat sehingga apa yang saya tuliskan kemudian menjadi sangat ketinggalan. Perasaan saya sangat tidak enak, apalagi tutor kemudian memberikan komentar. Kok ngetiknya lama sekali, Dek? Nah, itu situasi yang sangat tidak menyenangkan. Jadi, what happened-nya itu kalian boleh merenung atau menuliskan dalam bentuk kata-kata juga boleh ya, dalam diary biasanya ya. Peristiwa yang murni terjadi pada saat itu, yang terjadi itu apa? Belum boleh menilai di situ ya. Belum boleh menilai, tapi kalian boleh menggambarkan apa adanya. Seperti yang baru saja saya beri contoh ya. Kemudian ya pertanyaan yang kedua adalah, what was my experience of it? Kita mencoba merenung pengalaman kita di masa lalu yang mirip-mirip seperti itu. Saya jadi ingat dulu waktu saya kelas 10, saya juga pernah tuh jadi notulensi diskusi, tapi waktu itu tidak online. Saya berdiskusi dengan teman-teman satu ekskul. Saya diminta untuk mencatat. Nah, pada saat mencatat itu, saya diminta oleh pembina untuk mendengarkan dulu isi diskusi. Jadi kami semuanya berdiskusi. Setelah itu pembina mengatakan, coba kamu tuliskan hasil diskusinya. Lalu saya mencoba menuliskan. Pada saat itu saya membuka laptop dan kemudian mencoba menuliskan. Dulu kayak gitu sih, cukup efektif tuh. Saya mengerti apa yang dibicarakan dan kemudian saya menuliskan atau mengetik di laptop. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, why did it happen? Is there any reason that might deepen my understanding? Nah, pada bagian ini, kalian coba untuk mencari tahu, kenapa ya saya bisa mengalami kejadian seperti ini. Nulisnya lambat, dikomentari tutor, tidak menyenangkan, gitu ya. Padahal dulu saya nggak kayak gitu loh. Nanti kamu bisa mencoba merenung dengan melihat yang terjadi dulu seperti apa, harusnya bagaimana, atau bahkan bisa mencari teori-teori tentang apa yang seharusnya terjadi pada saat kita berperan sebagai notulensi gitu, misalkan ya notulen. Kita harus melakukan apa langkah-langkah konkret supaya bisa menjadi notulen yang handal, misalkan gitu ya. Bisa melihat hasil penelitian, bisa mencari tahu dari teman-teman dan lain sebagainya. Yang jelas kalian harus menemukan jawabannya. Kemudian berikutnya adalah kalian harus jawab, what will I do when atau if it happen again. Nah, gimana nih caranya saya menghadapi dan apa yang harus saya lakukan ketika saya berhadapan pada situasi yang hampir sama. Kan nanti sebentar lagi ada DK2, DK3, mungkin moderator dan notulen ganti-ganti, tapi pada saat DK6 mungkin aja saya menjadi notulensi kembali. Nah, ketika saya menjadi notulensi kembali, gimana caranya supaya saya bisa
mencatat dengan baik, memberikan laporan sesuai dengan apa yang didiskusikan. Mungkin saya bisa memakai cara saya yang terdahulu. Dulu dirasa efektif nggak? Kalau dulu dirasa efektif, boleh pakai cara yang dulu. Atau bisa jadi ya, pada kasus lain atau peristiwa lain, dulu saya pernah mengalami hal tersebut, tapi memiliki cara menyelesaikan yang tidak efektif. Oh, kalau gitu nggak boleh menggunakan cara yang dulu lagi, misalkan gitu. Pada peristiwa apapun, pikirkanlah apa yang dulu pernah terjadi, cara-cara apa yang dulu sudah dilakukan, efektif atau tidak, dan kemudian kita pikirkan kalau kita berhadapan pada situasi tersebut, apa yang sebaiknya kita lakukan. Gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Nanti kegiatan refleksi ini akan kalian temukan di praktikum 4 dan akan dipresentasikan pada saat jam DK4 gitu. Jadi kurang lebih pengantarnya seperti ini. Nanti pada saat praktikum kalian apabila memiliki pertanyaan yang lebih detail boleh disampaikan di sana ya pada saat praktikum. Nah, kemudian ada cara yang kedua yaitu Johari Windows. Jadi ada cara-cara yang harus kita lakukan sampai akhirnya kita bisa menemukan apakah kita itu termasuk orang yang masuk kategori open atau yang blind atau hidden atau unknown. Wah, ternyata Johari Windows ini mencoba untuk membagi manusia menjadi 4 kategori. Apakah dia termasuk orang yang terbuka, atau orang yang buta, atau ada orang yang menyembunyikan, atau unknown. Jadi sama sekali tidak diketahui ya. Nah, kita lihat penjelasannya satu persatu. Jadi pada open area adalah daerah yang menunjukkan bahwa kita tuh orangnya terbuka. Saya punya karakter tertentu yang saya biarkan orang lain tahu gitu misalkan ya. Saya ini sejak SMA itu orangnya narcis, Bu. Dikit-dikit bercermin, dikit-dikit foto, dikit-dikit selfie. Tapi saya terbuka. Artinya saya membiarkan orang lain tahu hal tersebut. Ya nggak masalah ya. Memang saya karakternya seperti ini dan orang lain tahu ya nggak masalah. Itu contoh ya. Open area itu kita punya karakter, orang lain, kita sadar orang lain juga dibiarkan tahu. Ya. Kemudian yang daerah kedua adalah blind area, area buta. Jadi ada sifat-sifat tertentu yang orang lain itu menyadari bahwa kita seperti itu, tapi kita menutup diri, menutup mata. Kita nggak sadar bahwa itu tuh karakter kita, gitu ya. Jadi misalkan kita mengatakan bahwa teman kita si A itu orangnya kalau ngomong tuh nggak enak ya, nyengit gitu. Yang denger jadi nggak enak misalkan ya. Kita bisa menilai orang lain, tapi orang lain sebetulnya juga menilai kita punya karakter seperti itu, walaupun kita nggak sadar, gitu ya. Itu namanya blind area. Nah, pada blind area ini bagaimanapun orang yang bersangkutan seharusnya terbuka untuk mendapatkan feedback agar dia pada akhirnya sadar bahwa itu merupakan karakteristik dari dia sendiri. Kemudian yang ketiga ada hidden area. Nah, pada orang yang didominasi hidden area, maka dia akan mencoba untuk menyembunyikan beberapa hal yang dia miliki sehingga orang lain tuh nggak tahu, padahal dia sadar dia memiliki, ya. Itu bisa berupa sifat, karakter, atau hal-hal lain yang terjadi dalam hidup ya. Misalkan, saya sengaja tidak memperlihatkan kalau saya ini tipe pencemas, Bu. Padahal saya tuh kalau dengar ada tugas, saya langsung cemas. Saya mendengar ada tugas lagi,
atau menghadapi ujian, saya terus menumpuk kecemasannya sampai-sampai saya jadi nggak bisa tidur tuh kadang-kadang, Bu. Nah, misalkan gitu. Tapi kita tidak membiarkan orang lain tahu. Jadi orang lain meminta tolong kita untuk melakukan sesuatu padahal kita sedang sibuk, kita juga cemas dengan kesibukan kita sendiri, tapi orang lain minta tolong, kita tetap mengatakan, iya siap. Nah, misalkan di kegiatan UKM ada tugas nih, tugas baru, kamu kira-kira bisa nggak melaksanakan? Iya boleh, siap. Orang lain nggak akan tahu bahwa dia sendiri sedang cemas dan galau dengan kesibukan yang dia miliki. Jadi itu hidden area. Nah, kemudian yang terakhir ada unknown area. Itu adalah area di mana orang lain tidak tahu, kita sendiri pun tidak menyadarinya. Ini namanya area gelap ya. Area gelap, unknown area. Nah, ini suatu ketika bisa saja terbuka. Entah stimulasinya apa, seringkali stimulasi dari luar ya. Tiba-tiba kita sadar bahwa, loh kok saya bisa ya seperti ini. Nah, misalkan, saya tidak tahu kalau saya orangnya emosional, Bu. Orang lain juga nggak melihat saya orangnya emosional. Tapi suatu hari, ketika ada teman meledek tentang ayah saya, nah mulai muncul ya. Maka saya juga tidak sadar sampai selesai marah. Setelah itu saya baru sadar, loh kok saya bisa emosional seperti itu ya. Orang lain juga kaget. Nah, itu unknown area. Jadi nggak pernah muncul, tapi sekalinya muncul karena ada stimulasi dari luar. Nah, menurut Joseph Root dan Harrington Ingham, untuk mencapai tahap kesadaran diri, orang itu butuh pengalaman dan butuh interaksi sosial. Jadi walaupun kalian punya keterbatasan, kondisi saat ini adalah pandemi, tidak boleh berinteraksi langsung, harus jaga jarak, harus pakai masker, dan lain sebagainya. Tapi harus tetap disadari ya bahwa untuk sampai pada kesadaran diri, orang itu butuh interaksi sosial. Ya minimal kalian menggunakan kemajuan teknologi ya untuk bisa melakukan interaksi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Ya ini jadi yang membuat Johari Window itu tadi Joseph Root dan Harrington Ingham ini dibuat dalam bentuk yang lebih simple. Jadi untuk daerah terbuka, ST itu saya tahu, OT orang lain juga tahu. Nah, itu daerah terbuka ya. Kalau yang daerah buta, STT, saya tidak tahu, orang lain tahu. Kalau daerah tertutup atau hidden, orang lain tidak tahu, tapi saya tahu. Kalau daerah gelap, saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Nah, kita lihat, sebetulnya gaya yang paling ideal itu yang seperti apa sih? Ini sebelum ada bocoran gaya ideal, gaya wartawan dan sebagainya, biasanya pada saat kuliah offline, saya minta kalian itu memberikan penilaian satu sama lain ya, interaksi, kemudian satu sama lain menilai. Karena sekarang online jadi nggak ada prakteknya, nggak masalah ya. Kita lihat gaya ideal itu apabila kita memiliki daerah terbuka yang lebih mendominasi. Jadi orang tidak menyembunyikan diri, orang bertingkah laku apa adanya, orang lain melihat saya seperti itu pun nggak masalah gitu ya. Itu gaya ideal yang sehat. Dan kemudian salah satu hal yang bisa membuat kondisi psikologis kita itu senantiasa sehat. Jadi nggak ada sesuatu yang kita sembunyikan, karena menyembunyikan sesuatu itu kan menimbulkan ketegangan ya, menguras energi psikis. Jadi nggak direkomendasikan. Kemudian yang kedua adalah gaya wartawan. Daerah tertutupnya itu lebih banyak. Kita berusaha keras menutupi diri kita. Mumpung masih baru pertama kenalan ya, saya nggak mau orang lain tahu bahwa saya ini pemarah. Terus menutupi gitu ya. Nah, lama-lama capek, lama-lama lelah. Karena sejatinya kita, kalau sudah punya karakter tertentu, ditutupi itu sulit.
ya. Walaupun awalnya berhasil lah ya, mungkin kalian pada saat pendekatan ya sama orang yang kalian suka, atau kalian berusaha untuk masuk komunitas tertentu di mana kalian ingin bergabung, pasti kan hidden kepribadian yang tersembunyi itu berusaha keras untuk ditutup dilaksanakannya. Jadi jangan sampai orang tahu jelek-jeleknya saya gitu ya. Jadi orang yang seperti ini biasanya ketika berkenalan juga lebih sering tanya terus, tapi jarang memberi umpan balik. Nah, kemudian ada gaya, di sini disebutnya gaya babi hutan ya. Ini adalah daerah buta. Jadi orang lain tuh bisa melihat kita seperti itu, tapi kita sendiri menutup mata, kita nggak tahu kalau kita punya karakter seperti itu. Ini biasanya orang yang merasa tidak perlu ada umpan balik, dia hanya senang mengkritik kelompok, mengkritik orang lain, padahal dia sendiri sama seperti itu ya. Si A tuh suka ngomongin orang ya. Ya, padahal kita sendiri juga suka ngomongin orang. Daerah buta ini sama sekali nggak efektif karena ketika orang terlalu banyak daerah butanya, biasanya tidak menimbulkan kenyamanan pada orang lain yang berinteraksi secara dekat gitu. Jadi orang juga lama-lama males ya. Dia sendiri nggak sadar gitu kalau dia sendiri memiliki karakter seperti itu. Nah, ini sama sekali nggak direkomendasikan. Apalagi daerah gelapnya mendominasi, ini namanya gaya kura-kura ya. Jadi orangnya pendiam, tidak bertanya tapi juga tidak mau mendengarkan. Kadang-kadang pandangannya menjadi kerdil. Kalau orang pendiam itu kan dia tidak mau mengekspresikan apa yang dia rasakan, nggak mau menceritakan sesuatu agar orang lain bisa paham tentang dia ya, memutuskan untuk diam aja gitu ya. Kemudian karena orang lain juga tidak paham, orang lain juga nggak kenal dia gitu. Kemudian dia sendiri juga sometimes nggak paham sebetulnya saya ini orangnya seperti apa ya. Kalau memutuskan terlalu banyak diam dan tidak berinteraksi dengan orang lain, kita kadang-kadang juga bisa bingung dengan diri kita sendiri. Nah, seorang dokter yang ideal tidak boleh memiliki daerah gelap yang terlalu mendominasi. Jadi, seyogyanya sih berusaha untuk terbuka ya, terbuka, kemudian mengungkapkan perasaan. Ya mungkin kita menemukan sih beberapa dokter yang pendiam, boleh, punya sifat pendiam boleh. Tapi pada hal tertentu yang dimana dia dituntut untuk berbicara, tentu dia juga mau berbicara. Menyampaikan fakta, ya dia menyampaikan fakta. Menyampaikan sikap, ya dia harus menyampaikan sikap. Saya tidak setuju karena bla bla bla. Saya setuju karena bla bla. Jangan diam atau kemudian mengatakan terserah atau ya saya ikutlah pendapat yang paling banyak. Misalkan gitu ya. Itu adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa dia mungkin daerah gelapnya itu terlalu banyak dan ini tidak cocok ya untuk profesi dokter. Jadi pasiennya bisa bingung nih sebetulnya dokternya marah apa enggak dengan sikap saya, bener apa enggak dengan apa yang saya ceritakan gitu ya, mau anamnesa juga sudah cocok belum ya yang saya ceritakan, apakah terlalu banyak bercerita misalkan gitu ya. Jadi kalau mungkin ada yang sampai saat ini masih memilih untuk banyak diam, sudahlah saya santai dan saya memutuskan enjoy dengan diam saya. Nah, itu mulai sekarang harus dipikirkan untuk berubah, mungkin berlatih untuk mengungkapkan pendapat, menyampaikan perasaan, mengemukakan ide ya. Karena di blog 1.1 ini salah satu tanda profesionalisme salah satunya adalah dengan ya berbicara. Tidak terlalu banyak diam dan nutup diri. Nah, kemudian kita harus bisa menyimpulkan ya sebetulnya manusia efektif itu seperti apa. Jadi kita sama-sama evaluasi diri ya. Yang pertama adalah tahu siapa saya. Ayo, tahu nggak siapa kalian? Tahu Bu, saya ini mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Nih, tahu posisinya ya. Tahu peran saya, tahu nggak?
Tahu Bu, saya perannya sebagai mahasiswa, jadi di situ saya harus secara aktif berinisiatif untuk belajar banyak hal sehubungan dengan fakultas yang sudah saya pilih sendiri. Walaupun dosen menceritakan sedikit hal, materinya mungkin terbatas karena waktu kuliahnya juga terbatas, maka saya akan mencari referensi lebih banyak untuk materi yang sudah disampaikan oleh dosen kepada saya. Wah, ini perannya kok sangat aktif ya. Tahu nggak goal saya dalam hidup? Oh, tahu Bu. Goal saya saat ini adalah bisa menyelesaikan kuliah di kedokteran secepat mungkin, sesuai dengan target, kemudian bisa memanfaatkan ilmu yang saya dapat untuk orang di sekitar lingkungan saya. Nah, seperti itu ya. Tahu apa yang bisa kulakukan? Tahu nggak kamu apa yang bisa kamu lakukan? Oh, saya tahu Bu. Karena saya punya goal yang sangat mulia seperti itu, maka yang bisa saya lakukan saat ini adalah belajar sebaik-baiknya. Disiplin. Tidak memulurkan waktu untuk mengerjakan suatu tugas. Ikut proaktif dalam diskusi, ikut menyimak dalam perkuliahan, kemudian pada saat praktikum saya juga aktif. Misalkan gitu ya. Saya juga mengumpulkan banyak referensi selain dari apa yang disampaikan oleh dosen, catatan kakak tingkat, buku-buku yang direkomendasikan. Tahu ya apa yang harus dilakukan ketika sudah menjadi mahasiswa. Bagaimana menyiasati perubahan? Ini salah satu hal yang dilakukan ya. Sekarang masuk masa pandemi, bagaimana menyiasati perubahan? Dulu kalau kita belajar bisa mendengarkan dosen mengajar, suaranya terdengar langsung, orangnya terlihat langsung, saya boleh mengacukan tangan, kemudian bertanya langsung pada yang bersangkutan. Nah, kalau sekarang online ya nggak masalah. Pada saat perkuliahan di Meet atau mendengarkan paparan dari PPT bersuara seperti ini, kalian juga bisa langsung konfirmasi apabila ada yang tidak jelas ya. Boleh via WA Group, boleh membuka LDRU, boleh membuka Google Form, mungkin di blog lain menggunakan Google Form atau menggunakan tadi WA nggak masalah ya. Bagaimana memaksimalkan energi yang ada? Nah, sekarang saya punya energi atau sumber daya. Saya ini orangnya semangat kalau pagi hari, Bu. Kalau kuliah udah sore agak malas. Nah, ya nggak masalah. Jadi memaksimalkan energi yang ada pada saat pagi hari. Bangun pagi, kemudian menyimak lagi materi kuliah yang kemarin sudah disampaikan mungkin jamnya sore. Nah, sekarang disimak pagi hari. Mungkin akan lebih baik ya penerimaan materi yang sudah disampaikan kalau diulang lagi pada saat pagi hari. Itu namanya memanfaatkan sumber daya atau energi yang ada. Bagaimana memahami etos kerja yang efektif? Nah, ini saya bisa mempelajari dari karakter yang saya miliki. Bisa juga sharing dengan kakak kelas. Juga bisa meminta ilmu, strategi, cara dari dosen PA, dari kakak kelas, dari kakak asuh ya, kalian punya kan kakak asuh. Itu lama-lama saya jadi paham. Jadi etos kerja yang efektif disesuaikan dengan cara atau karakter saya sendiri seperti apa. Bagaimana saya mengembangkan diri? Nah, itu tadi. Jadi berusaha sebaik mungkin melihat semua peluang. Kalau saya positifnya adalah disiplin bangun pagi, maka saya bisa gunakan waktu bangun pagi itu untuk mempelajari banyak hal, mengerjakan tugas, koordinasi bermacam hal, ya. Atau bisa jadi orang ada yang sebaliknya ya, susah bangun pagi Bu, tapi saya bisa tuh kalau sudah selesai sholat isya baru mulai membuka laptop dan kerja terus sampai selesai semalam. Saya bisa menyelesaikan semua tugas dan memahami semua materi. Orang tuh beda-beda ya, tapi nanti kalian harus bisa pelajari kira-kira yang paling baik itu waktu belajar itu kapan gitu ya. Belajar bisa dari mana saja, bisa dari kakak kelas, bisa dari pengalaman orang lain yang sudah sukses dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Anda termasuk yang mana? Ya tadi ya, apakah termasuk yang open, yang hidden, kemudian yang blind, atau orang yang terlalu pendiam sehingga
gelap. Semuanya serba gelap ya. Mudah-mudahan sih nggak banyak ya yang punya karakteristik seperti itu. Dan kalau misalkan kalian menyadari bahwa itu terjadi pada diri kalian, maka perbaikilah dari sekarang. Mumpung sekarang masih semester 1, masih blok 1-1, masih banyak waktu untuk bisa memperbaiki diri. Oke, PowerPoint-nya sudah habis. Sekian, selamat belajar. Mungkin dari kalian ada yang mau konfirmasi materi, boleh nanti lewat WA grup ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.